سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Yakfi. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'alim wal ifada wal istifada wal nafa wal intifa wal mudhakara wa tadhkir wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a ilal huda wa dilalata ilal khair ibtigha'a qurbihi wa thawabihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Qala Sayyiduna al-Imam Tahir bin Husain bin Tahir radhiyallahu anhu fil hathi ala ta'limil waladi wa ta'dibhi min athna'i qasidatihi an-nuniyah. Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir akh lil Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mu'allif Sulam Taufik. Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir ini saudara kandung daripada Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang daripada kitab Sulam Taufik, saudara kandung. Wa kana syadidal i'tina bil waqti wal ilm. Habib Tahir bin Husain bin Tahir ini orang yang sangat perhatian dengan waktu dan perhatian dengan ilmu. Beliau tidak pernah waktunya terlewatkan kecuali semuanya untuk ibadah dan untuk mencari ilmu. Di zamannya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir wa akhihi Al-Habib Husain bin Tahir kana gudwatan li syabab fi zamanihima. Habib Abdullah bin Husain dan Habib Tahir bin Husain di zamannya beliau ini panutan daripada para pemuda-pemuda di zamannya. Para orang tua zaman itu ketika melihat mereka berdua berjalan, orang tua berdoa kepada Allah berharap ingin punya anak seperti Habib Abdullah dan Habib Tahir. Habib Abdullah dan Habib Tahir ini kalau jalan bareng berdua. Jadi orang-orang yang lihat itu senang melihat mereka berdua. Saking cintanya beliau ini dengan ilmu. Indama aradal ightisal qama akhuhu kharijal bab wa yaqra al-kitab jahran. Jadi saking cintanya dengan ilmu, seandainya Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mandi, saudaranya ini di luar pintu membaca kitab dikeraskan. Tujuannya apa? Di dalam kamar mandi pun bisa mendengar apa? Masih bisa mendengar ilmu agama. Jadi nggak mau terlewatkan. La yurid fawatal wakti. Nggak ingin kehilangan waktu sia-sia. Sampai di dalam kamar mandi pun mereka berdua mendengar daripada ilmu. Begitu juga kalau Habib Tahir mandi, Habib Abdullah ada di luar pintu membaca kitab keras agar saudaranya yang di dalam juga mendengarkan ilmu. Ini perlu dicontoh ini bagi
penuntut ilmu, bagi semua guru-guru dan yang lainnya. Suatu hari beliau ini Habib Abdullah atau Habib Thohir dikasih hadiah oleh saudaranya yang ada di Jawa. Dulu Indonesia zaman dulu itu kalau dalam kitab Hadramut disebut namanya Jawa. Mereka taunya Indonesia itu Jawa, nggak tahu Ambon, nggak tahu Kalimantan, pokoknya Jawa. Nah, karena Habib Abdullah dan Habib Thohir ini perhatian dengan waktu, zaman dulu dikirimi jam beker. Hadramut itu negara miskin, tidak ada miskin Yaman. Dikirimi jam beker. Yes. Diajari untuk menghidupkan. Jam beker itu zaman dulu setiap pagi itu diputar. Zaman dulu ini berapa puluh tahun, mungkin 100 tahun lebih. Perlu diputar itu sampai mungkin hampir setengah jam begitu. Tiap hari harus diputar. Baru apa? Kan zaman dulu enggak pakai itu enggak pakai baterai. Setelahnya kan ada baterai, jadi untuk menghidupkan kayak dinamonya atau apa di dalam perlu diputar lama. Yes. Tiap pagi diputar. Akhirnya dipikir-pikir, ini mengganggu waktu saya. Saya memutar jam ini setengah jam, saya gunakan untuk ngaji Al-Quran. Ini sudah dapat 2 juz atau 3 juz ini katanya. Sudah dikembalikan akhirnya, dikembalikan jam bekernya. Kenapa? Ini justru mengambil daripada waktuku. Yang asalnya ini agar disiplin waktu, ternyata apa? Mengambil daripada waktunya. Sampai-sampai beliau ini kalau makan itu bukan seperti kita, makan di piring, ngambil kuahnya, ngambil lauknya, habis makan masih orang-orang masih rokokan, kopi, enggak selesai. Beliau enggak. Makanannya itu ditumbuk halus. Kemudian apa? Dikasih air dalam gelas, kemudian diminum. Jadi makannya itu seperti diminum. Kalau sekarang ya seperti sereal itu, dikasih air panas, diudek, diminum. Jadi waktunya tidak habis untuk makan. Sampai untuk makan pun waktunya tidak habis. Kenapa? Waktunya memang benar-benar disiplin. Sampai apa yang dikatakan oleh beliau? Man yabi'ul waqt nashtari. Siapa orang yang punya waktu dijual, kami akan membelinya. Kami kekurangan waktu, padahal 24 jam sudah digunakan untuk ibadah, masih kurang. Yang punya waktu dijual, saya beli katanya. Nah, ini dikatakan oleh Habib Thohir bin Husin bin Thohir fil hathi, anjuran beliau bagi para pencari ilmu, anjuran beliau dalam mendidik anak, mengajarkan ilmu agama kepada anaknya, mendidik. Di tengah-tengah qasidanya yang diakhiri dengan huruf nun, wa fil ilmi nurun li arbabihi wa yasri ilal ghairi insin wajan. Fil ilm fihi nurun wa fil maksiyah fihi dhulmatun. Di dalam ilmu itu ada cahaya bagi pemiliknya. Orang yang mencari ilmu akan muncul cahaya di dalam hatinya, merasakan ketenangan, insyirahus sadar, ketenangan dalam hatinya, merasakan itminan, merasakan ketentraman. Kebalikannya, orang yang bermaksiat akan muncul apa? Abdulma, kegelapan di dalam hati seseorang. Wa fil ilmi nurun li arbabi. Wa yasri ilal ghairi insin wajan. Dan ilmu itu bisa menjalar kepada yang lainnya, bukan saja kepada pemiliknya. Itu kalau diajarkan akan bisa dimiliki oleh yang lainnya, oleh manusia, bahkan jin pun bisa mendapatkan daripada ilmu. Mutaqaddimun al-aulia, mereka para orang-orang yang terdahulu, para aulia, mereka dakwahnya itu bukan kepada manusia. Kadang mereka juga dakwahnya kepada bangsa jin, ya diajari. Berarti mereka juga bisa mendapatkan ilmu. Kata Imam Syafi'i apa? Syakautu ila waki'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi fa akhbarani aw fa'alamani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda lil asi. Suatu saat Imam Syafi'i itu mengadu kepada gurunya yang bernama Imam Waki. Ngadu. Murid itu kalau ada masalah ngadu kepada gurunya, ngadu kepada anak guru, nggak usah
mengadu kepada yang lain, mengadu kepada mereka. Mereka lebih mengetahui urusan kita karena kita anak-anak mereka. Mengadu kepada Imam Waqi'. Mengadu guru, kata Imam Syafi'i, aku ini kalau menghafal sulit, aku ini kalau menghafal berat, kalau menghafal ini susah. Kadang-kadang anak mondok itu yang susah apa hafalan. Menghafalkan Imriti 250 lebih kadang-kadang angel, berapa bulan kadang-kadang. Belum menghafalkan Alfiyah, kadang-kadang sampai 1 tahun kadang-kadang. Coba setiap hari 5 baris, 1 bulan berapa? 150. Gak usah banyak-banyak, tapi yang penting istiqomah. Ketika mengadu kepada gurunya, apa kata gurunya? Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Guruku menganjurkan aku untuk meninggalkan maksiat. Wis tinggalno maksiat. Padahal Imam Syafi'i yang nggak bermaksiat. Cuma mestilah ada yang tidak terlewatkan. Mungkin mata melihat sesuatu yang lain, atau tangan ini apa, berbuat apa. Jadi diberi petunjuk oleh gurunya untuk meninggalkan maksiat. Fa akhbarani bi annal ilma nurun. Kemudian guruku mengabari kepadaku bahwasannya ilmu itu isinya adalah cahaya. Ilmu itu adalah cahaya. Wa nurallahi la yuhda lil asi, dan cahayanya Allah tidak akan diberikan kepada orang bermaksiat. Jadi ilmu ini cahayanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana mungkin orang yang bermaksiat mendapatkan daripada cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ilmu sighar mithlu naksil hajar, yaqar wa yathbutu wastal janan. Anak kecil itu kalau diajari ilmu itu paling enak. Walaupun mereka nggak hafal, sulit mungkin bukan hafal, mungkin kalau untuk memahami otak mereka masih belum kuat. Kenapa? Belum dewasa. Kalau orang sudah lulus SMP mungkin otaknya ini sudah terbuka. Kalau belajar untuk memahami mungkin mudah. Tapi kalau anak lulus SD biasanya sandaran mereka bukan memahami, hafalan. Anak kalau kecil belajar biasanya apa? Hafalan. Yang besar kalah. Kenapa? Mithlu naksil hajar. Karena kalau mengajari sesuatu kepada anak kecil itu seperti batu kemudian dipahat. Batu kemudian dipahat. Kira-kira membekas tidak pada batu tersebut? Membekas. Kayu aja dipahat itu membekas. Misalnya kayu itu diukir, ada ukir-ukirannya, itu ukir-ukiran ratusan tahun nggak hilang. Apalagi jika ukir-ukiran atau pahatan tadi ada pada apa? Pada batu. Apalagi ada pada batu. Kalau sudah pahatan tersebut nempel pada batu ya yakor, akan apa? Tetap, ya kuat. Wa yathbut wasatal janan, dan akan tetap wasatal janan, di tengah-tengahnya hati. Artinya anak kecil itu kalau diajari ilmu agama mudah dihafal, mudah dihafal, cepat hafalannya anak kecil itu, karena seperti apa? Memahat atau mengukir bebatuan. Beda kalau mengajari orang yang sudah besar, seperti mengukir di atas air. Kira-kira ada bekasnya nggak? Mengukir di atas air ada bekasnya nggak? Nggak ada. Makanya mumpung masih muda, yang semangat di dalam mencari ilmu. Fagalbus sabiyyi mithlu lauhin nagi fa awwalu syai'in yulagihi ban. Golbus sobi mithlul lauh nagi abyad, mithlul lauhi al abyadi. Hatinya anak kecil itu seperti papan tulis yang warnanya putih. Papan tulis kalau warnanya putih, digoreskan warna apapun, apa yang terjadi? Akan tampak, akan kelihatan. Kalau papan tulis itu warnanya putih, digoreskan spidol warnanya hitam, ya kelihatan hitam. Digoreskan warnanya merah, ya kelihatan merah. Digoreskan warna apapun akan kelihatan. Apapun pertama kali yang ditemui itu akan bana, akan doharo, akan tampak. Makanya anak kecil itu diperbanyak daripada menghafalkan daripada pelajaran-pelajaran. Enak, kuat hafalannya kalau masih kecil. Lihat Al-Imam Syafi'i hafal Quran umur 7 tahun. Sekarang umur 7 tahun hafal caranya main game,
Mobile Legend ya dan yang lainnya. Imam Syafi'i 7 tahun hafal Al-Quran. Malahan Imam Sufyan Ats-Tsauri 4 tahun hafal Quran. Tak pikir-pikir ya opo caranya belajarnya itu kapan? Belajar alif ba taknya itu kapan? 4 tahun sudah hafal Al-Quran. Bisa bicaranya umur berapa itu? Berarti ibunya sama orang tuanya yang menjadi pendidik itu yang hebat. Setelah bisa bicara, mungkin diajari untuk menghafal Al-Quran. Famadama batinhu sofyan ala grisbihi mujibatil jinan. Janan itu hati kalau jinan surga. Janan itu hati kalau jinan surga. Ya sudah, semenjak hatinya anak kecil tadi itu bersih, jangan dikotori sudah. Tanamkan di dalam hati tersebut hal-hal yang menyebabkan anak kecil tersebut untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Kenalkan Allah Subhanahu wa taala, kenalkan baginda Nabi Muhammad, kenalkan sejarah-sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kenalkan sahabat-sahabat Nabi, kenalkan keluarga-keluarga Nabi, ajarkan sunnah-sunnahnya Nabi, ajarkan semua yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikala anak kecil zaman sekarang ketika masih kecil sudah mengenal apa? Artis-artis, mengenal pemain bola. Kenapa? Karena yang dipegang bukan kitab zaman sekarang, yang dipegang HP. Akhirnya HP yang mengajari anak tersebut, bukan orang tuanya. Mumpung masih muda, perbanyak dari tanam dalam hatinya hal-hal yang menyebabkan dia masuk surganya Allah Subhanahu. Kenalkan caranya sholat, kenalkan caranya wudhu, kenalkan hormat dengan ulama, buat dia cinta dengan ulama, tanamkan dalam hatinya cinta kebaikan, tanamkan dalam hatinya benci kebaikan. Hadza huwa, ini yang terbagus. Kama qala Imam Haddad fi kitabihi An-Nasa'i Diniyah, la budda lil aba wal ummahat ayu alim auladahu hubbal khair, hubba majlisil ilim, hubba ahlil ilim. Jadi mulai kecil tanamkan dalam hati tersebut, anak tersebut cinta kebaikan, cinta menghadiri majelis kebaikan, cinta kepada ulama, cinta kepada ilmu, seperti itu. Hal-hal yang menyebabkan dia masuk surga. Wal akas, sebaliknya, idza lam yu'allam as-sabi hina sighari saufa tawallahu hawa nafsih wa illa tawallahu jundul hawa wa sara mukiman bidzakal makan. Kalau anak kecil itu mulai sejak kecil tidak diajarkan kebaikan, tidak diajarkan ilmu agama, dibiarkan main PS mulai pagi sampai sore pulang sekolah, dibiarkan anak ini main game, dibiarkan anak ini jauh daripada majelis ilmu, dibiarkan anak ini jauh daripada kebaikan-kebaikan. Apa yang terjadi? Tawallahu jundul hawa, dia akan dikuasai oleh pasukan-pasukan daripada hawa nafsu. Hawa nafsu itu illam tusghilha fi khairin saufa tusghiluka fi syarrin. Hawa nafsu itu kalau tidak kalian sibukkan pada kebaikan, maka dia akan menyibukkan kepada kejelekan. Itu hawa nafsu. Kalau tidak apa? Kalau tidak kamu sibukkan dengan kebaikan, dia akan menyibukkan kalian dengan kejelekan. Jadi kalau anak kecil itu mulai kecil tidak disibukkan, tidak ditanam dalam hatinya kebaikan, dia akan dikuasai dan diatur serta dibimbing oleh apa? Pasukan hawa nafsunya nanti yang membimbing dan mendidik anak tersebut. Sudah pasti. Kalau sudah hawa nafsu yang membimbing, diajak kemana? Ya bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Diajak kemana? Berani melanggar daripada perintahnya Allah, berani melanggar perintahnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya menjauh daripada majelis ilmu, menjauh daripada orang-orang yang punya ilmu, mendekat kepada sesuatu yang dimurkai oleh Allah, mendekat kepada sesuatu yang menjerumuskan ke api neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Yaitu hawa nafsu. Hawa nafsu ini lebih hebat daripada setan. Fa inna nafsa akhbathu min sab'ina syaitana. Hawa nafsu itu lebih bahaya daripada 70 setan. 70 setan ini belum seberapa mengganggu kita. Hawa nafsu lebih berbahaya. Hawa nafsu lebih berbahaya. Hawa nafsu lebih berbahaya. Makanya kalau kita tidak sibukkan diri kita dengan kebaikan, hawa nafsu kita yang akan menyibukkan kita dengan kejelekan, dengan kemaksiatan kepada Allah. Kalau kita tidak menyibukkan diri kita dengan menghafal di pondok, dengan buka kitab, memahami kitab, akhirnya hawa nafsu kita mengajak kita untuk apa?
Wis tidak usah baca kitab, wis duduk-duduk sama temannya cerita-cerita aja. Akhirnya tidak belajar. Di saat teman-temannya sudah menjadi alim, dia menjadi orang yang menyesal pertama kali karena sama satu kelas dengan temannya, tapi ternyata dia apa? Tidak menjadi orang besar, tidak menjadi orang hebat seperti teman-temannya. Wasara mukiman bidzakal makan. Ya, akhirnya dia mukiman bidzakal makan, akhirnya dia di tempat yang telah diatur oleh hawa nafsu, tempat untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ya'suru min ba'du iz'ajuhu wa fihi yatulu ana'ul ma'an. Kalau sudah dikuasai oleh hawa nafsu, disetir oleh hawa nafsu, sulit sudah setelah itu untuk mendidiknya, sulit. Mau mendidiknya itu sulit karena sudah terbiasa dengan apa? Kebebasan, bukan dengan kebaikan. Terbiasa dengan kemaksiatan, terbiasa dengan pelanggaran-pelanggaran. Sudah terbiasa soalnya, malas sudah. Mau sholat, malas. Mau sholat sunnah, malas. Mau hadir majelis, malas. Mau baca kitab, malas. Itu anak kecil. Kenapa? Karena mulai kecil tidak ditanamkan di dalam hatinya kebaikan-kebaikan. Tidak ditanamkan dalam hatinya cinta ilmu. Tidak ditanamkan di dalam hatinya untuk cinta mendekat kepada ulama, orang-orang yang punya ilmu. Kalau sudah sulit untuk mendidiknya, wa fihi yatulu ana'ul ma'an. Anak ta'ab. Anak itu ta'ab atau penderitaan. Ma'an i'ana. Artinya kalau mau diobati lama. Kalau mau diobati lama. Seperti orang yang sakitnya komplikasi. Kalau orang yang sakit biasa beli Promak, insya Allah sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada orang sakit kepala, beli Bodrek, diminum, sembuh. Tapi kalau orang sudah sulit, kena kanker, waliyadzubillah, mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari segala penyakit. Kalau sudah kena kanker misalnya, obatnya itu bukan satu macam, obatnya beberapa macam. Obatnya beberapa macam. Itu obatnya harus digabungkan semuanya. Ibaratnya racikan, obatnya itu harus racikan. Perlu mungkin wiritan, perlu diajak ke majelis, perlu didoakan oleh orang-orang soleh. Racikan obatnya macam-macam. Diperdengarkan Al-Quran, perlu nasihat, perlu doa, perlu dimintakan malam hari kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar berubah anaknya kemana? Kenapa? Racian obatnya sulit. Kenapa? Karena anaknya sudah terbiasa jauh daripada Kalau cuma sedikit seperti sakit mah cukup minum minum Promak selesai. Ini penyakitnya apa? Komplikasi. Berarti obatnya racian. Masih perlu resep daripada dokter. Kalau emak nggak perlu resep, beli langsung bisa. Nah, kalau sakitnya parah, perlu racikan dokter. Dokter ini diibaratkan adalah ulama. Datang kepada ulama, minta obatnya. Gimana sudah kalau punya anak sulit untuk dididik? Nah, datang kepada ulama sebagai tabib. Wa in yatruki tifla ma nafsihi bihasbil hawa fisibal abawan fa fil qurbi la budda ayanduru uquqan wa syai'an lahu yakrahan. Kalau orang tua membiarkan anaknya itu tidak terdidik, dibiarkan main dengan sendirinya, dibiarkan anaknya itu mengikuti hawa nafsunya, dibiarkan oleh orang tuanya, dibiarkan. Anaknya nggak mau belajar agama, dibiarkan. Nggak mau berangkat ke TPQ, dibiarkan. Nggak mau sholat, dibiarkan, ditunda-tunda. Nggak mau ngaji, dibiarkan. Apa yang terjadi? Fafil qurbi la budda ayanduru uquqan. Sudah. Nggak usah getun nanti, kata orang Jawa, nggak usah getun nanti. Kalau anaknya ini jadi anak yang nakal, nggak usah getun. Nggak usah getun. Kalau anaknya ini jadi anak yang jelek, perangainya nggak punya akhlak, nggak usah getun sudah. Nggak usah getun. Oh, kok bisa anak saya begini? Bukan anaknya yang begini, tapi Anda orang tuanya membiarkan anaknya tidak terdidik, anaknya tidak diberikan tarbiyah hasanah, anaknya tidak diajarkan kebaikan. Jadi yang salah bukan siapa? Bukan anaknya, tapi orang tuanya membiarkan anaknya apa? Membiarkan anaknya tidak dididik,
membiarkan anaknya tidak dibimbing ke jalan kebenaran, jalannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak lama kita akan melihat anak tersebut uquq, apa? Durhaka kepada durhaka kepada orang tuanya. Gak usah lama-lama, beberapa tahun akan kelihatan. Disuruh gak mau anak ini, diperintahkan membantah, diperintah sesuatu jawab, ya begitu. Kenapa? Anak tidak dididik oleh orang tuanya, dibiarkan anak tersebut dikuasai oleh hawa nafsu. Wa syai'an lahu yakrahan, dan enggak lama kedua orang tuanya akan melihat sesuatu yang muncul dari anak tersebut, apa? Sesuatu yang dibenci oleh kedua orang tuanya. Dibiarkan mulai kecil, dibiarkan anak itu main HP, lihat YouTube, lihat TikTok. Akhirnya apa? Ketika anaknya diajak di jalan, berhenti dulu, apa? TikTokan dulu di jalan raya. Akhirnya joget-joget dulu, direkam. Kenapa? Karena dia hidup diatur oleh dibimbing oleh hawa nafsu. Akhirnya yang diikuti, yang dia lihat, yang dia ikuti apa yang ia lihat mulai kecil. Nggak ada yang membimbing bahwasannya itu nak, yang ada di YouTube itu joget-joget itu nggak bagus, itu jelek, nggak bagus bagi orang laki-laki, haram itu misalnya. Kalau dibimbing anak itu dikenalkan dengan kebaikan, insya Allah nggak lama juga orang tua akan melihat anaknya itu menjadi anak yang soleh, anak yang terdidik jiwa dan rohnya. Sebaliknya begitu. Kalau anak tersebut itu nggak dididik oleh orang tuanya, orang tua akan melihat sesuatu yang dibenci yang muncul dari anaknya, dan juga akan melihat apa? Durhaka daripada anaknya. Nabi Muhammad SAW bersabda, rahimallahu walidan a'ana waladahu ala birri. Allah merahmati orang tua yang membantu anaknya bisa berbakti kepadanya. Loh, anak itu berbakti langsung nggak bisa. Perlu apa? Perlu wejangan-wejangan daripada orang tua, perlu tarbiyah, perlu taklimat, perlu irsyadat, petunjuk, perlu taklimat, pelajaran. Misal al-khadimah al-jadidah turidu an tastaghil fi baitina. Misal ada seorang pembantu baru, dia belum pernah menjadi pembantu, dia kerja di rumah kita. Yang pasti sahibul bait, pemilik rumah, apa? Ngajari dulu caranya membersihkan kaca, diajari membersihkan daripada taplaknya meja, diajari membersihkan daripada lantai, gimana caranya membersihkan kamar mandi, membersihkan tempat cucian yang ada di dapur, ngajari bagaimana cara masak nasi, diajari bagaimana caranya masak kuah, seberapa ini bumbu-bumbunya, rempah-rempahnya sekian, ini garamnya sekian, gulanya sekian, ngajari. Nggak bisa anak itu langsung berbakti, perlu diajari oleh orang tua. Makanya orang tua jangan melepaskan anak itu sendiri. Tiap hari anak itu diajari. Makanya kata Imam Ali bin Abi Thalib, kurang lebihnya begini, kalau idza ra'aita waladaka mukhalifan la taghdab alaih bal arsyidhu. Kalau kita misalnya melihat anak kecil, anak kita salah, ini bab masalah anak ya. Kita melihat seorang anak salah, jangan dimarahi. Kamu ini salah, kamu ini gini, keliru. Tunjukkan kesalahannya. Nak, tadi kamu masuk masjid itu kaki kiri dulu. Itu keliru, nak. Itu tidak sama dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Kalau masuk masjid, kaki kanan dulu. Baca doa, Allahumma ftah li abwaba rahmatik. Kalau keluar masjid, nak, keluar masjid kaki kiri dulu, baca doa Allahumma ftah li abwaba fadlik. Jadi jangan dimarahi langsung itu anak. Tunjukkan, kata Imam Ali, letak kesalahannya sehingga anak tersebut sadar. Guru juga begitu. Ketika ada santri yang salah jangan langsung dipukul. Tujuannya kita apa sih memukul itu? Agar anak itu berhenti atau murid berhenti daripada perbuatannya dan sadar akan kesalahannya. Jadi apa? Dinasehati.
Salah, ustadznya misalnya ngingetin, salah kamu salah, jam 11 masih belum tidur, kamu harusnya tidur jam 10, wajib tidur. Kenapa? Karena subuh biar nggak terlambat sholat subuhnya berjamaah misalnya. Jadi diingatkan, ditunjukkan kesalahannya itu di mana, tujuannya agar sadar. Kalau dimarahi terus nggak paham itu anak, murid juga begitu. Tapi dicerahkan juga, dibenerin, dibimbing. Oh, seperti ini yang benar, begitu. Masuk kamar mandi nak, kaki kiri dulu. Kenapa? Tempat kejelekan itu kaki kiri. Nanti kalau keluar dari masjid, kaki kah? Jadi seperti itu ajaran daripada ulama-ulama salaf kita. Bukan cuma bisa marah, tapi menunjukkan apa? Kesalahannya, biar sadar dan insaf. Wa yaumal qiyamati yad'uhuma ilal hakamil adli yaqtasiman. Kalau dibiarkan, lamma dhayya'na umural aulad fa fil akhirati saufa yutalibana amamallah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita biarkan anak kita tidak dididik, nanti kita akan dituntut di hadapan Allah al-hakam al-adl, di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Yauma yafirul mar'u min akhi wa ummihi. Nanti di hari kiamat itu kita nggak kenal dengan siapa, dengan saudara kita nggak kenal, dewe-dewe, sendiri-sendiri. Orang tua sama anaknya sendiri-sendiri. Apalagi orang lain, orang tua sama anak nggak kenal, sudah sendiri-sendiri. Kenapa? Saat itu hari apa? Pembalasan, dihisap manusia sendiri-sendiri besok di hari kiamat nanti. Anak yang tidak dididik oleh orang tuanya, anak itu nanti pasti akan menuntut di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itu yang paling berat bagi orang tua di akhirat. Bahkan dalam satu hadis ada orang tua yang masuk surga. Ada orang tua masuk surga. Anaknya nggak bisa apa-apa, nggak pernah ibadah, nggak bisa ngaji. Diperintahkan malaikat oleh Allah untuk menyeret anaknya ke neraka. Ternyata anaknya protes, ya Allah, saya mau protes. Silahkan protes. Itu ayah saya yang barusan masuk surga itu ya Allah, dia tidak pernah ngajarin aku caranya ngaji ya Allah, nggak pernah ngajari aku caranya wudhu, nggak pernah ngajari aku caranya sholat, nggak pernah ngajarin aku caranya ibadah, nggak pernah ngajarin aku ya Allah. Dipanggil si orang tuanya yang masuk surga. Benar yang dikatakan oleh anakmu di hadapan Allah itu nggak bisa bohong. Kalau di pengadilan di dunia, kita menyuap daripada hakim sudah berubah hukumnya, paham ya? Kita menyuap daripada jaksa sudah berubah. Kalau nanti di akhirat nggak ada yang bisa disuap, Allah subhanahu wa ta'ala nggak butuh apa? Suapan daripada makhluknya. Orang semua yang kita miliki semuanya dari mana? Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Tanya, benar yang dikatakan anakmu tadi semuanya? Benar ya Allah yang dikatakan oleh anak saya ya Allah. Apa yang terjadi? Orang tuanya yang salah, orang tuanya diambil masuk neraka, anaknya masuk surga. Kenapa? Anak itu nggak tahu apa-apa karena sebab orang tuanya. Dibiarkan oleh orang tuanya, tidak terdidik, tidak mengenal kebaikan, dibiarkan anak tersebut disetir oleh hawa nafsunya. Jadi orang tuanya nanti yang apa? Yang salah, diadili nanti di akhir, yaqtasiman, bertengkar. Karena sebab apa orang tua nanti dituntut? Karena qassaru min huquqin lahu biha umira ba'da sab'in thaman. Karena orang tua itu kekurangannya tidak menjalankan hak-haknya seorang anak. Ketika umur 7 atau 8 tidak diperintahkan untuk mengerjakan apa? Sholat. Kalau anakmu umur 7 tahun, perintahkan apa kata Nabi? Sholat. Kalau umur 10 masih nggak sholat, diapain kata Nabi? Fadribu, dipukul. Tapi bukan seperti memukul anjing atau kambing, bukan. Dipukul dengan sapu lidi, tujuannya untuk anak itu cuma takut dan jerah, tidak mengulangi lagi perbuatannya. Jadi dituntut itu orang tua nanti di akhirat ya karena itu. Karena tidak menjalankan perintah dari baginda Nabi Muhammad, anaknya ketika umur tahun nggak diajari puasa sama sholat sama, nggak diajari sholat, nggak diajari apapun tentang hukum-hukum
agama. Ya itu akhirnya yang terjadi, dituntut oleh anaknya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa in addabahu wa qama bihi fabil birri fil hali yastabshiran. Sebaliknya, jika kedua orang tua, ayah dan ibunya mendidik anaknya, wa qama bihi, dan melakukan perintah daripada baginda Nabi Muhammad, diajari kebaikan, dikenalkan dengan ilmu. Dulu orang dulu itu, Habib Taufik cerita, abah beliau ini termasuk abid nasik, orang yang ahli ibadah. Cerita abah beliau, Habib Taufik cerita, abahnya itu kalau sudah jam 2 malam menumbuk kopi. Kopi zaman dulu itu kan, zaman tahun itu kan nggak ada seleb ya. Seleb ini mungkin 20 tahun kemarin baru ada, sebelumnya 50 tahun yang lalu mungkin nggak ada seleb. Jadi kalau ingin buat kopi apa? Ditumbuk, katanya orang Jawa pakai apa? Lumpang ya, lumpang kelenteng. Dari apa biasanya itu? Bahannya dari apa? Besi. Itu jam 2 malam menumbuk daripada kopi. Peng peng peng. Apa yang terjadi? Satu rumah apa? Bangun. Satu rumah bangun. Tujuannya membangunkan mereka untuk sholat malam. Kadang-kadang kata Habib Taufik, ketika kita bangun dibiarkan sudah, meskipun nggak sholat nggak apa-apa, yang penting bangun. Karena masih kecil, tujuannya cuma satu, apa? Terbiasa. Tujuannya agar terbiasa aja. Nanti lama-lama kalau terbiasa, dia melihat orang tuanya, oh iya, orang tua saya ternyata jam sekian itu dulu sholat, saya mau mengerjakan yang sama. Makanya Habib Salim Asy-Syatiri rahmatullah alaih wa ridwanu, beliau Sultanul Ilm. Apa wasiat daripada ayahnya, Habib Abdullah bin Umar Asy-Syatiri, Syekhul Islam. Kata abahnya, iqra'ni qabla an taqra'al kutub. Bacalah kelakuan ayahmu ini sebelum kamu membaca kitab. Jadi jangan baca kitab dulu, baca kelakuan daripada ayah dulu. Baca kitab nanti menemukan apa itu? Khilafnya ulama ini tuh. Aku ini mengerjakan sesuatu istilah yang muktamad, yang lurus, yang tidak ada pertentangan antara ulama di dalamnya. Jadi dilihat. Jadi tiap hari itu misalnya ngaji, dibawa Habib Salim itu. Meskipun tidur, gak ada masalah. Ketika ngajar dibawa, ketika ngaji dibawa. Yang penting apa? Seorang anak ketika kecil memorinya masih kuat, sudah menyimpan memori bahwasannya orang tuanya ahli apa? Ibadah. Itu termasuk mengajarkan adab kepada seorang anak. Makanya orang tua itu harus pintar-pintar mendidik daripada anaknya. Kalau sudah anaknya dididik oleh orang tuanya, fabil birri fil hali yastabshiron, nggak lama juga kedua orang tua akan yastabshiron, merasakan kebahagiaan dengan apa? Dengan berbakti daripada anaknya. Sudah melihat bakti daripada anaknya, orang tua pasti akan gembira. Orang itu kalau menanam bibit, dia pasti akan menuai hasilnya. Kalau anaknya mulai kecil dididik cinta kebaikan, cinta ilmu, cinta hal-hal yang mendekatkan diri kepada Allah, yang mendatangkan ridhonya, nanti orang tuanya akan memanen kesolehan daripada anaknya. Apa gunanya memanen kesolehan anaknya? Kalau orang tuanya mati, nanti anak tersebut tidak lupa mendoakannya. Wa hadduhu makamilun wafirun min af'ali sholihatil hisan. Bagian orang tua ini sempurna sekali daripada perbuatan anaknya, perbuatan baiknya. Karena anak itu kalau berbuat baik sebelum balik, orang tua mendapatkan apa? Catatan kebaikan. Kalau keburukan enggak, baru nanti. Jadi ketika dididik itu seorang anak, sebelum balik dididik, anak itu melakukan kebaikan, orang tuanya tetap mendapatkan pahala. Faya waiha muhmili auladihi wa tarikihim kadabis sawan. Alangkah ruginya orang yang muhmil, membiarkan anaknya dibiarkan, gak dididik, dan meninggalkan mereka seperti hewan yang tidak berakal. Dibiarkan anaknya pulang malam jam 12 dibiarin, anaknya gak ngaji dibiarin, anaknya gak sholat dibiarin. Itu orang tua yang rugi nantinya. Yadilluna fi jahlihim ya'mahun.
membiarkan anak-anaknya dalam kebodohan, ya'mahun yatahayyarun, kebingung. Dibiarkan dalam kebodohan. Akhirnya anak itu bingung, nggak tahu yang mana yang benar, yang mana yang salah. Wala yafqahuna siwalil khiwan. Akhirnya tidak ada yang difahami oleh anak tersebut kecuali khiwan, berkhianat. Nggak diajari kebaikan. Jadi orang soleh ya nggak mungkin. Yang tahu apa? Berkhianat. Qasatut tibai radu bid-daya wa haddud daya ibadilul jinan. Akan keras daripada wataknya. Kalau keras itu sulit sudah. Diobati sulit, racikan tadi obatnya. Radu bid-daya, ridho orang tuanya, anaknya terbengkalai, nggak ngerti agama, ridho orang tuanya. Wa haddud daya badilul jinan. Ya, hasil daripada mengabaikan daripada pendidikan anaknya, ya gantinya surga. Berarti apa? Neraka. Jinan. Faya khusrahum thumma ya khusrahum. Alangkah ruginya mereka orang tua. Alangkah ruginya mereka orang tua yaumat taghabun, di hari kiamat, yaumal bayan, di hari diminta pertanggungjawabannya di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ya fauza man kana addabahum wa 'allamahum kulla fi'lin yuzan. Sangat beruntung orang tua yang telah mendidik daripada anaknya, mengajarkan ilmu agama dan mengajarkan segala sesuatu kebaikan yang menghiasi daripada kelakuan anak-anaknya. Yahuzu thawaba, dia akan mendapatkan pahala. Wa yuqal iqab, dihindarkan atau dijaga daripada siksa, hukuman, sanksi. Wa qurratu ainin lahu kullaan, dan anak tersebut menjadi pembahagia, menjadi pendingin mata bagi orang tuanya setiap waktu. Begitu kalau orang tua mendidik daripada anak. Sampai di sini dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam Risalatul Mudzakarah, dalam kitabnya Risalatul Mudzakarah, anna a'mal tifli min at-ta'at allati takunu qabla al-ghulub fi bulugh fi soha'i fi abawahi minal muslimin. Anak kecil jika melakukan ketaatan, sholat, wiritan, ngaji, jika anak tersebut belum balik, maka orang tuanya nanti akan mendapatkan tambahan catatan kebaikan. Jadi catatan kebaikan orang tuanya tambah. Karena anak itu masih belum balik kan masih belum ditulis. Jadi orang tuanya dapat. Kenapa? Wa mahma ahsana fi tarbiyatihi wal qiyamihi alaihi kama yanbaghi. Ya, semenjak orang tuanya itu dengan baik mendidik anaknya dan memperhatikan daripada anaknya, orang tua mendapatkan apa? Buku catatan kebaikan. Fal marju min fadlillah alla yukhayyaba min a'mali sholihati wa ta'i ba'dal bulugh. Dan juga diharapkan dengan karunia Allah Subhanahu wa taala setelah baliknya anak pun, mudah-mudahan orang tua itu tidak disia-siakan dengan amalan-amalan kebaikan anaknya. Artinya mudah-mudahan tetap mendapatkan catatan kebaikan walaupun anaknya sudah balik. Balil marju min fadlillah ayakuna lahuma mithlu thawabih. Bahkan yang diharapkan daripada karunia Allah, orang tua tetap mendapatkan pahala seperti perbuatan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Mudah-mudahan. Wa yashhadu lidzalika ma warada minal hadis fi du'a ilal huda wa dilatil khair. Dalilnya mana? Orang tua itu akan mendapatkan kebaikan daripada anaknya. Yaitu dalilnya yang dalam hadis masalah apa? Man da'a ilal huda. Hadis yang panjang itu. Karena lahu mithlu ajri min ghairi ayanqus min ajri syai'un. Hadis itu ilal huda. Atau hadis yang addalu al khairi kafa ilihi. Hadis itu juga. Itu apa namanya? Mudah-mudahan dengan hadis itu meskipun setelah balik orang tua mendapat. Begitu juga guru karena mengajarkan kepada apa? Kepada murid-muridnya kebaikan, diharapkan setelah daripada meskipun mati itu guru tetap mendapatkan kebaikan apa? Addalu alal khairi kafa ilihi. Fa innahuma, karena kedua orang tua itu dakwah, keduanya mengajak anak tersebut ilal huda, kepada petunjuk, dan wadallahu alal khair, dan memberikan petunjuk atas kebaikan. Mahma akhadha fi haqqi binahwi ma dzakarna minal ihsan fi tarbiyatihi wa amrihi bil khair wa targhibihi fi wa nahyi anil syarr wa zajrihi anhu intaha. Apapun yang telah dilakukan oleh orang tua untuk haknya seorang anak sebagaimana yang telah disebutkan, dengan cara apa? Dengan cara yang baik di dalam mendidiknya, memerintahkan anak berbuat baik, wa targhibihi fihi, kemudian memberikan apa? Memberikan anjuran kebaikan kepada anaknya agar suka mengerjakan kebaikan, dan memerintahkan anaknya untuk berbuat kejelekan dilarang, wazajri dilarang semua. Ini
Jika dilakukan oleh orang tuanya, insya Allah walaupun setelah balik pun, insya Allah akan mendapatkan pahala terus mengalir dalam buku kebaikan-kebaikan. Begitu juga guru sama dengan orang tua. Karena guru itu juga orang tuh, abauka salah satun, orang tua itu 3. Yang pertama manzawaja bintah, orang yang menikahkan putrinya denganmu. Yang kedua, orang yang melahirkanmu. Yang ketiga, man allamaka, orang yang mengajari kamu ilmu agama, wa huwa afdhaluhum. Yang ketiga ini yang terbaik, kata baginda Nabi Muhammad. Kenapa? Li anal ab abul jasad, karena orang tua yang melahirkan kita itu abahnya jasad kita, bapaknya badan. Wal ustad aburruh. Adapun guru kita, bapaknya roh. Adapun guru itu bapaknya roh. Roh lebih arroh afdhalu minal jasad. Roh itu lebih afdal daripada apa aja? Jasad. Mudah-mudahan kita bisa menggembirakan daripada guru-guru kita. Kita bisa menjadi pendingin mata daripada guru kita. Mudah-mudahan kita mendapatkan barokah daripada guru-guru kita, masyayikh kita. Mudah-mudahan kita diberi rezeki untuk bisa beradab kepada guru kita, diberikan anugerah atau karunia dari Allah agar selalu bisa beradab kepada guru-guru kita, berakhlak yang baik kepada mereka, menurut kepada mereka, tidak pernah membantah kepada mereka, sehingga kita mendapatkan barokah ilmu dan dikumpulkan dengan sumbernya ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.